Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Pada saat ini kita mau mendengarkan firman Yahweh di minggu keempat bulan Agustus ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau tetap memelihara, menjagai, menguatkan kami, itu karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan melalui kepada firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang terambil dari Galatia pasal 2 ayat 20 yang berbunyi demikian. Aku telah disalibkan bersama Hamasiah, aku hidup tetapi bukan lagi aku, melainkan Hamasiah hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Saudara, di akhir zaman ini, manusia mayoritas orang beragama di dunia di zaman sekarang ini. Ada juga penyembah berhala. Tetapi kalau boleh saya jelaskan, dari semua orang beragama itu, tidak semua juga orang yang memiliki rohani yang hidup, hanya cuman formalitas beragama tapi rohaninya mati. Hari ini saya berikan temanya adalah rohani yang hidup. Sekali lagi temanya rohani yang hidup. Rohani yang hidup itu adalah orang tersebut hidupnya mengutamakan Yahweh, mentaati perintah Yahweh, betul-betul segala sesuatu yang dikerjakan di dalam hidupnya melalui pikiran, perkataan, perbuatannya, apa yang dikehendaki oleh Yahweh, itu yang dikerjakan dia, itulah ciri-ciri atau tanda rohani yang hidup. Nah, pada saat ini saya akan jelaskan apa ciri-ciri rohani yang hidup. Yang pertama-tama, ciri-ciri rohani yang hidup adalah dia taat kepada perintah Yahweh. Sekali lagi, dia taat pada perintah Yahweh. Itu dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 sampai dengan 12. Nanti saudara boleh lihat, saya jelaskan. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 sampai dengan 12 itu, Yahweh berfirman kepada Abraham, persembahkan anakmu Ishak yang kau kasihi itu. Jadi Abraham bawa anaknya Ishak, mempersembahkan korban kepada Yahweh. Dia taat, padahal Ishak ini ditunggu oleh Abraham selama 25 tahun. Dan setelah Ishak mulai besar, disuruh dipersembahkan kepada Yahweh. Dan Abraham tidak membantah, dia lakukan sesuai dengan perintah Yahweh. Kenapa dia lakukan? Karena rohani Abraham hidup. Dia belajar taat kepada perintah Yahweh. Yang kedua, ciri-ciri rohani yang hidup, dia memberi yang terbaik kepada Yahweh. Sekali lagi, ciri-ciri rohani yang hidup adalah dia memberi yang terbaik kepada Yahweh. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 2 sampai dengan ayat 4, di situ Tuhan Yesus datang di dalam bait suci, maka orang mempersembahkan, termasuk orang kaya dari kelebihan kekayaan dipersembahkan. Tapi ada seorang janda, dia hanya punya uang 2 peser. Hanya itu uangnya dia persembahkan semuanya. Tuhan Yesus katakan, janda ini memberi yang terbaik karena apa?
apa yang ada padanya semua dipersembahkan. Jadi kalau rohani kita hidup, kita tidak pelit, kita tidak sulit memberi, baik kepada Yahweh, baik kepada sesama kita. Kalau sekarang banyak orang mengatakan, aku penuh Roh Kudus, aku rohani, tapi memberi persembahan kepada Yahweh saja, apa yang terkecil dari dompetnya, uangnya, itu yang dipersembahkan. Tapi kalau untuk jajan, beli makeup, beli macam-macam, berani bayar harga ratusan ribu bahkan jutaan, siap memberi, tetapi untuk persembahan kepada Yahweh, apa yang terkecil itu diberikan. Itu rohani yang mati. Kalau rohanimu hidup, engkau belajar memberi yang terbaik dari hidupmu, seperti Abraham termasuk juga memberi yang terbaik, anak tunggal satu-satunya dia persembahkan. Dan janda ini tadi dia punya uang segitu dia persembahkan. Itulah ciri rohani yang hidup. Nah, ciri rohani yang hidup yang ketiga adalah selalu mengandalkan kuasa Yahweh. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan ayat 50. Saya tidak bacakan, tapi saudara nanti lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan ayat 50. Orang Israel sedang menghadapi musuh yang sangat ditakuti namanya Goliat. Dan dia dengan penuh perlengkapan senjata perang. Tapi datanglah Daud. Engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Elohim. Dan Daud hanya melemparkan batu di dalam pengalih-alihnya dan nancap di kening daripada Goliat, dan Goliat itu mati. Kita perhatikan di sini, yang diandalkan Daud adalah kuasa Yahweh. Bukan mengandalkan senjata, tapi dia mengandalkan kuasa Yahweh. Dalam kondisi zaman sekarang ini, betul-betul dalam keadaan berbagai macam kesulitan, apakah engkau mengandalkan gajimu, usahamu, pekerjaanmu? Ya, kalau engkau mengandalkan itu, engkau akan mati rohani. Karena apa? Kondisi sekarang ini benar-benar tidak bisa dijamin keadaannya. Tapi kalau rohanimu hidup, engkau selalu di dalam kesulitan apapun, menghadapi keadaan apapun, engkau berkata, Yahweh pasti menolong aku. Sebagaimana tadi kita lihat, Daud bisa mengalahkan Goliat. Goliat itu gambaran daripada iblis. Jadi jangan takut kepada auman si iblis itu, harusnya engkau lebih takut kepada Yahweh itu. Kalau rohanimu hidup, engkau selalu mengandalkan kuasa Yahweh dalam segala keadaan apapun. Yang keempat, ciri-ciri rohani yang hidup, siap mempertaruhkan nyawa. Sekali lagi, siap mempertaruhkan nyawa daripada menyembah patung atau berhala. Siap mempertaruhkan nyawa daripada menyembah patung atau berhala. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Raja Nebukadnezar berkata, dengar hai Sadrak, Mesak, Abednego, bila kau mendengar bunyi-bunyian rebab dan yang berentang-berenting, kalau kau menyembah patung ini, kau tidak akan dihukum. Tapi jika engkau tidak menyembah patung ini, maka aku akan memasukkan engkau dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berkata, seandainya Yahweh kami sanggup menolong kami tidak menyembah patung itu. Tapi seandainya pun tidak, kami tidak menyembah patung itu. Engkau lihat di sini, sekarang banyak patung-patung yang sedang disembah manusia. Patung apa? Patung kekhawatiran, patung ketakutan, patung kebutuhan, itu menjadi yang disembah-sembah orang, dipuja-puja. Tiap hari hanya dibicarakan kesusahan, ya, kesulitan, susah cari uang, susah cari makan. Yang kau sembah adalah kesulitan. Harusnya yang kau sembah adalah Yahweh itu. Jadi harusnya engkau lebih takut kepada Yahweh dan tidak ada kompromi, siap mempertaruhkan nyawamu demi ketaatanmu kepada Yahweh itu.
Itu bukti rohanimu yang hidup. Yang kelima, apalagi ciri-ciri rohani yang hidup? Tetap tekun berdoa sekalipun sudah undang-undang mengatakan tidak boleh berdoa. Itu dialami oleh Daniel dalam Daniel pasal 6 ayat 7-11. Bagaimana dibuat undang-undang tidak boleh bermohon kepada siapapun dalam 30 hari. Kalau bermohon maka dimasukkan dia ke dalam gua singa. Tetapi setelah Daniel mendengar itu, dia berdoa 3 kali sehari, tetap dia tekun berdoa. Ciri-ciri rohani ini sekarang banyak orang berdoa kalau dalam keadaan kepepet, sakit parah. Tapi kalau sudah mulai tenang, berdoanya asal. Harusnya kita belajar dari Daniel ini. Ancaman nyawa, kalau berdoa dia akan dimasukkan ke dalam gua singa, dia tetap berdoa. Jadi kalau rohani yang hidup, apapun keadaannya, ancaman apapun yang datang, berdoa tetap dilakukan. Itulah rohani yang hidup. Yang keenam, yaitu ciri-ciri rohani yang hidup, lebih taat kepada Elohim daripada manusia. Itu dilakukan oleh Petrus dan murid-murid yang lainnya dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 28-32. Bagaimana orang-orang Farisi melarang Petrus dan murid-murid yang lain memberitakan Injil, tetapi mereka tetap memberitakan Injil. Petrus mengatakan, apakah lebih taat kepada manusia atau kepada Yahweh? Tapi kami lebih taat kepada Yahweh daripada manusia. Jadi kalau rohanimu hidup, kau lebih taat kepada Yahweh daripada ancaman, aturan, intimidasi manusia. Jangan lebih takut kepada ancaman manusia, teror manusia. Pada zaman sekarang ini banyak kelihatan rohani, tapi mati rohani. Karena apa? Wah, di sana ada ini loh, di sana ada itu loh. Udah ketakutan duluan, belum apa-apa. Tapi bilang percaya Tuhan Yesus. Bilang penuh Roh Kudus, tapi penuh ketakutan. Itu kebohongan rohani. Jadi bukan rohani yang hidup seperti itu. Yang berikutnya, contoh rohani yang hidup yang ketujuh, yaitu dia memberkati yang menganiaya dia atau yang membunuhnya. Itu dilakukan oleh Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59-60. Ketika Stefanus dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan baik-baik. Rohani yang hidup membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Rohani yang hidup memberkati orang-orang yang menganiaya dia, yang membunuhnya. Itulah yang dilakukan oleh Stefanus. Pada kesempatan ini, saya bertanya kepada engkau, seperti apa rohanimu dari 7 poin ini? Apakah benar-benar ini bekerja dalam dirimu? Atau engkau hanya lebih takut kepada virus, lebih takut kepada kebutuhan sehari-hari, lebih takut kepada tugasmu, lebih takut kepada atasanmu daripada kepada Yahweh? Mari bertobat. Ini saatnya rohanimu harus hidup kembali untuk melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Kalau ada firman dalam hatimu, kalau ada Roh Kudus mengurapi engkau, pasti rohanimu hidup. Amin. Sampai di sini firman, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur masih bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, agar mereka boleh kembali diingatkan, dikuatkan. Rohani yang sudah mulai suam, rohani yang sudah mulai mati, hidupkan kembali melalui firman dan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Engkau jamah setiap yang mendengarkan firman ini, agar kembali mereka bangkit mengalahkan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Karena kami sudah diberikan otoritas menginjak ular dan kalajengking. Itu yang berikan
Engkau telah memberikan kuasa kepada kami, maka kami menang untuk menghadapinya. Terima kasih Bapa, biar firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hati anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, anak-anak, pelihara semua, jagai iman mereka rohania. Juga dalam usaha pekerjaannya, dalam studinya berkati. Seluruh hamba-hambamu berkati. Seluruh anak-anakmu berkati. Bangsa dan negara kami ini pagari dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.